Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari kelas 9A akan membawakan materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. A. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. 1. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. 2. Harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang diterapkan sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Harmoni dalam keberagaman gender masyarakat. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah pada kompetensi, kemampuan akademik, dan keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Pergeseran nilai sosial budaya memengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat. Begitu juga dengan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita. B. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Faktor ekonomi: tidak terkecukupinya kebutuhan hidup terutama makan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. 2. Faktor budaya: gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. 3. Faktor biologis: faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. 4. Faktor psikologis: masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. 1. Sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keberagamaan. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan kitab suci. Keyakinan terhadap agama masing-masing harus tetap kuat dan diwujudkan dalam bentuk menjalankan ibadah. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisasi melalui institusi, misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus, dan non-formal, pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. 4. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan baik lisan, tulisan, maupun lembaga-lembaga tertentu. Bahasa dalam masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 5. Sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian terbagi atas beberapa bentuk, yaitu A. Berburu dan meramu. B. Menangkap ikan. C. Bercocok tanam di ladang. D. Bercocok tanam menetap. E. Peternakan. F. Perdagangan. G.
bidang jasa. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Kemajuan teknologi berdasarkan dari pengembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas A. Alat-alat produktif, B. Alat-alat distribusi, transportasi, dan komunikasi, C. Wadah atau tempat-tempat untuk menaruh barang kebutuhan, D. Makanan dan minuman, E. Pakaian dan perhiasan, F. Tempat berlindung dan perumahan, G. Senjata. 7. Kesenian. Kesenian dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Seni rupa, seni lukis, seni patung, seni ukir. B. Seni sastra, puisi, dan prosa. C. Seni pertunjukan, seni tari, seni drama atau teater, seni musik. Menurut Hafilet, fungsi seni secara umum adalah A. Sebagai hiburan bagi masyarakat, B. Untuk menentukan norma perilaku yang teratur, C. Menambahkan solidaritas masyarakat, D. Sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lain. C. Penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Penyelesaian permasalahan sosial budaya. Strategi dalam upaya penyelesaian permasalahan yang muncul dalam bidang sosial budaya tentu perlu ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah terkait. 2. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya penyelesaian masalah ekonomi diantaranya perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolitik dan berbagai struktur pasar yang merugikan masyarakat. 3. Upaya penyelesaian permasalahan gender. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan kaum perempuan, diantaranya sebagai berikut. A. Melalui jalur pendidikan baik formal maupun informal. B. Terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan dan persamaan. C. Berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. D. Memahami tujuan hidup dan dapat membuka diri untuk bermusyawarah. Persetnya harus informasi saat ini mengharuskan perempuan memanfaatkan potensi dirinya melalui pengembangan karir di luar rumah. Pelaksanaan pelatihan atau pendidikan analisis gender agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang gender, serta meningkatkan kemampuan dalam kebijakan, program, atau perancangan pembangunan. Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.